kembali lagi di Nusa Wow. Iye kabare. Siapa sih yang belum pernah dengar lantunan gamelan yang bikin kalem dan zen? Nah, meskipun sudah jarang didengar di lagu-lagu pop masa kini, alat musik asli Indonesia ini sebenarnya keren banget loh. Dari sejarah pembentukannya sampai sekarang, gamelan adalah warisan budaya yang patut jadi kebanggaan kita semua. Buat kalian yang sedang penasaran soal gamelan, kita akan infoin 3 hal menarik soal gamelan. Mulai dengan yang utama yaitu status gamelan sebagai warisan dunia, sejarah singkat terbentuknya gamelan, sama hal-hal yang jangan pernah kamu lakukan di sekitar gamelan. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Selamat datang di Nusa Wow. Di sini, kamu bisa nemuin fakta-fakta wow tentang Nusantara yang dikemas secara animasi. Oke, balik ke topik yuk. Di tahun 2017, atas pengajuan pemerintah Indonesia, UNESCO mengakui musik gamelan sebagai warisan budaya tak benda manusia. Ini artinya, gamelan diakui sebagai warisan kebudayaan dunia loh, bukan hanya warisannya bangsa Indonesia. Setelah Minfo menelusuri situs UNESCO, ternyata cuma ada 40 warisan budaya yang bentuknya adalah alat musik. Jadi biarpun gak masuk top 100 chart musik terkini, gamelan akan selamanya menjadi top 40 musik dunia. Tapi apa sih warisan budaya tak benda itu? Well, intangible cultural heritage adalah sesuatu yang bersifat ide dan konsep. Contohnya misalnya bahasa, musik, tari, atau upacara adat. Nah, hal-hal ini kalau nggak dipraktekin, maka bisa aja hilang seiring perkembangan zaman. Jadi sekarang, musik gamelan dan cara bermainnya sebagai bagian dari upacara adat, upacara keagamaan, atau pentas seni akan terus dijaga dan dilestarikan. Oke, udah mulai tertarik kan? Topik berikutnya adalah, seperti apa sih asal-usul gamelan itu? Asal kamu tahu, gamelan itu salah satu alat musik ansambel tertua di dunia. Berasal dari Pulau Jawa, sejarah gamelan dapat ditelusuri kembali hingga abad ke-8 Masehi. Buktinya, kamu bisa melihat gamelan di relief dinding Candi Borobudur yang dibangun pada zaman itu. Relief tersebut menampilkan alat-alat musik yang sekarang menjadi bagian dari gamelan. Gamelan sebagai sekelompok alat musik yang tetap dimulai pada masa Kerajaan Majapahit dan menyebar ke berbagai daerah di Nusantara. Nah, memangnya jenis alat musik dalam gamelan itu apa saja sih? Yuk, sekarang kita lihat beberapa bentuk instrumen gamelan dan bunyinya. Ini adalah gong. Ini bonang. Gambang, gender, kendang, kalau ini kenong. Ini adalah peking. Ini saron. Slentem. Dan demung. Banyak kan? Nah, hebatnya adalah bagaimana pemain gamelan bisa menciptakan musik yang harmonis dengan sekian banyak instrumen. Kayak gini nih contohnya.
Oke, sambil dengerin gamelan, ini saatnya like, subscribe, dan klik di lonceng ya, biar kamu tahu setiap kali kita mengupload video baru. Oke, kita kembali ke topik ya. Kamu pasti sekarang paham kan kenapa gamelan disebut melambangkan harmoni dan kerukunan bermasyarakat. Mitologi Jawa menceritakan bahwa pada abad kedua, Batara Guru meminta dibuatnya gamelan di bumi yang menyerupai gamelan di Kayangan. Fungsinya adalah untuk memanggil dewa-dewa. Maka sampai sekarang gamelan itu dianggap sebagai alat musik pengantar doa, maka mesti dihormati. Di Keraton Jogja dan Solo misalnya, ada gamelan pusaka bernama Kiai Guntur Madu, peninggalan Sunan Kalijaga yang dimainkan cuma pada sekaten. Di kedua keraton tersebut bahkan ada puluhan gamelan pusaka lain yang hanya digunakan untuk upacara-upacara tertentu. Di Cirebon juga ada 5 gamelan pusaka peninggalan Wali Songo. Lalu, bagaimana kita harus bersikap di sekitar gamelan pusaka? Menurut abdi dalam Keraton Jogja, lutut kita tidak boleh lebih tinggi daripada gamelan ketika kita berjalan di depannya. Tapi apa jadinya kalau kita nggak sopan di depan gamelan? Banyak kesaksian yang menceritakan wisatawan atau pendatang yang kualat jatuh terbalik terangkat oleh kekuatan gaib sang gamelan. Nah, apakah kamu sendiri punya cerita yang menarik soal gamelan? Kalau iya, ceritakan pada kami ya di kolom komentar. Oke Sobat Nusa Wow, begitulah 3 keunikan gamelan. Dari keistimewaan seni dan budayanya, sejarahnya, hingga maknanya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Tahukah kamu bahwa Indonesia masih memiliki banyak kerajaan yang masih eksis hingga sekarang? Jangan lupa tonton video Nusa Wow yang satu ini